Puji Tuhan, Shalom. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan membangun mesbah keluarga bersama dengan keluarga kami, keluarga pendeta muda Jumadis Tumeang beserta istri anak-anak saya. Nah, kita percaya pada waktu kita membangun mesbah di dalam rumah tangga kita, Tuhan hadir di dalam rumah tangga kita. Hidup kita penuh dengan kuasa yang daripada Tuhan. Mari kita akan mulai mesbah keluarga kita hari ini. Doa pembuka akan didoakan oleh anak saya, namanya Joy. Silakan, Joy. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami mau memuji menyembah nama-Mu di mesbah keluarga ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan di mesbah keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan pujian. Aku yakin Tuhan ada bersama. Haleluya. Haleluya. Ora balabasyika. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya di tengah
bagi kami. Tuhan, Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memulihkan kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari mana, Bu Je? Efesus 6 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan ayat keempat Alkitab berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca tadi ayat ini di Efesus 6, ayat yang pertama sampai yang keempat. Ayat pertama berkata, anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, ini harus kita tanamkan bagi setiap anak-anak kita. Saya menanamkan supaya anak-anak kami itu harus taat kepada kami sebagai bapak dan ibunya. Nah, kalau kita melihat anak-anak kita itu taat mendengarkan apa yang kita perintahkan, terutama lagi dia taat beribadah kepada Tuhan, taat untuk sembahyang bersama dengan Tuhan Yesus, kita tahu itu yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepadanya. Nah, Alkitab dengan jelas berkata bahwa hai anak-anak. Nah, ini nasihat nih untuk anak-anak. Ya, jadi anak-anak, engkau harus apa? Taatilah orang tuamu, ya kan? Di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Baru yang ayat kedua berkata gini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah apa? Perintah. Jadi anak-anak, kamu harus apa? Mentaati orang tua. Hormati siapa? Ayah dan ibumu. Nah, di ayat yang lain berkata gini, kalau kita mau panjang umur di bumi, Alkitab berkata apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, ini ada dua bagian. Itu bagian anak. Anak-anak harus taat kepada orang tua. Dan yang kedua, hormati orang tuamu. Ini suatu hal yang indah kalau yang terjadi di dalam rumah tangga kita, di mana anak-anak mentaati orang tua. Kan sebagai orang tua kita pasti merasa marah kalau kita melihat anak-anak kita nggak taat kepada kita. Betul nggak? Betul nggak? Iya kan, Bu? Kita pasti akan marah. Kenapa? Waktu kita suruh anak kita mau melakukan sesuatu, contoh yang paling simpel, kita misalnya minta tolong, nak, ayo bersihkan rumah, ayo kita pel rumah kita, dia bilang nantilah, atau aduh aku sibuk main handphone, main game dan lain-lain. Nah, itu membuat hati kita sebagai orang tua
itu bisa bersedih. Makanya Alkitab berkata nih kepada anak-anak, taatilah orang tuamu. Baru yang berikutnya apalah? Hormatilah. Hormatilah orang tuamu berarti apa? Itu suatu sikap hati. Betul nggak? Anak-anak memiliki sikap hati hormat kepada orang tuanya, kepada ayah dan ibunya, kepada bapak dan ibunya. Nah, ini dua perintah yang sangat jelas kepada anak-anak, yaitu apa? Taati, dan yang kedua adalah hormati. So, jadi bagi kita nih yang sedang berumah tangga atau yang sudah memiliki anak, terutama seperti saya dan istri saya, sekarang anak saya sudah dewasa, ya. Yang anak pertama saya Joy, orang yang kedua kami James, umur mereka beda, jauh, kurang lebih 7 tahun. Jadi kami terus menanamkan supaya mereka apa? Mereka tuh taat kepada orang tua dan juga taat kepada Tuhan. Tapi yang berikutnya apa? Kami menanamkan bagaimana dia punya sikap hati hormat kepada orang tua. Bukan hanya kepada kami saja, tapi orang yang lebih tua dia juga harus hormat. Bagaimana bisa terjadi di luar sana kalau di rumah saja mereka tidak hormat dengan bapak ibunya? Mana mungkin di luar dia bisa menghormati orang lain. Nah, inilah rahasianya supaya anak-anak kita nanti anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. So, yang pertama yaitu anak-anak ajarin bagaimana mentaati orang tua. Dan yang kedua, ajarin anak-anak untuk apa? Menghormati orang tua. Nah, tapi Alkitab itu dua sisi yang luar biasa. Alkitab berkata di ayat yang keempat dan berkata begini, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Nah, kita sebagai bapak, ya saya secara pribadi pun kadang-kadang sangat atau pernah gitu kan membangkitkan amarah anak-anak saya. Mereka sampai marah begitu ya. Alkitab berkata, hei bapak-bapak, jangan kamu membangkitkan amarah anak-anakmu. Maksudnya apa? Supaya anak kita nggak dendam dengan kita sebagai orang tua. Iya apa tidak? Nah, banyak kasus-kasus yang hari-hari ini di mana anak-anak itu dendam dengan orang tuanya, marah dengan orang tuanya, kepahitan dengan bapak ibunya. Kenapa? Karena bapak dan ibunya nggak menjadi contoh dalam rumah tangga. Bapak ibunya melukai hati anak-anaknya. Nah, kita sebagai orang tua, ya Bu ya, kita sebagai orang tua, kita harus terus belajar. Belajar maksudnya apa? Kita harus menjadi teladan bagi anak kita. Ya kan? Kalau kita bilang, ayo kita berdoa, sedangkan bapak mamanya nggak pernah berdoa, kan gitu. Ayo kita memberi, sedangkan bapak mamanya aja pelit nggak pernah mau memberi. Nah, kita lah harus jadi teladan. Supaya apa? Supaya anak-anak itu juga melihat kita. Jadi kita sebagai orang tua, kalau hari ini mungkin beberapa hari ini kita sebagai orang tua nih membangkitkan amarah anak kita, membuat anak kita tuh jengkel dengan kita, membuat anak kita tuh emosi bagi kita. Mari kita sama-sama bertobat. Amin. Nah, biarlah malam hari ini kebenaran firman Tuhan boleh menegur kita dan juga anak-anak. Kalau anak-anaknya kurang taat, mari kita belajar lebih taat lagi kepada orang tua. Kalau anak-anaknya kurang hormat kepada orang tuanya, mari kita belajar untuk menghormati orang tua kita. Nah, kalau kita sebagai orang tua mungkin sering membangkitkan amarah anak kita, mari kita juga sebagai orang tua bertobat. Supaya apa? Kita nggak membangkitkan amarah anak kita, tapi membuat anak kita penuh dengan sukacita. Amin. Nah, mari kita ambil waktu sejenak. Yuk kita buka hati kita sebagai orang tua dan juga sebagai anak. Apakah kita selama ini sudah taat kepada orang tua kita? Apakah kita sudah hormat dengan orang tua kita? Mari kita tutup mata yuk sama-sama yuk. Kita introspeksi diri kita. Kita introspeksi diri kita sama-sama. Baik sebagai anak, apakah engkau sudah taat kepada orang tuamu? Apa engkau sudah menghormati orang tua? Dan kita juga sebagai orang tua, apakah kita membangkitkan amarah anak kita sehingga dia dendam, benci kepada kita? Mari sama-sama kita bertobat sebagai anak, minta ampun kepada Tuhan malam hari ini. Mungkin sikap hatimu kau tidak taat kepada orang tuamu, atau kau tidak menghormati orang tuamu.
Mari minta ampun dengan Tuhan. Pintu kasih karunia pengampunan terbuka bagi kita. Kita rindu sungguh-sungguh rumah tangga kita, tempat tinggal kita itu penuh dengan damai, itu penuh dengan sukacita. Mari malam hari ini kita sebagai anak-anak, engkau yang tidak taat kepada orang tua, engkau yang tidak menghormati orang tua, untuk kita bertobat bersama-sama. Kita buka hati kita dan kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari katakan, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Mari anak-anak engkau yang tidak taat kepada orang tua, kalau kau mendengar firman Tuhan, mesbah keluarga kami malam hari, datang minta ampun dengan Tuhan. Kau tidak menghormati kedua orang tuamu, datang minta ampun kepada Tuhan dan belajar untuk taat kepada kedua orang tuamu. Belajar untuk menghormati kedua orang tua. Dan kita sebagai orang tua, sebagai bapak-bapak, sebagai ayah, sebagai ibu, apakah kita sering membangkitkan amarah anak kita? Mari kita juga introspeksi diri sebagai orang tua malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami juga sering atau pernah membangkitkan amarah anak kami, anak-anak kami datang minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar kasih-Mu memenuhi kami Tuhan malam hari ini. Kasih-Mu memenuhi kami malam hari ini Tuhan. Kasih-Mu memenuhi setiap hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya Tuhan. Setiap hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak Tuhan. Sehingga pemulihan dalam rumah tangga terjadi Tuhan. Oh Rabasanda Karabasyanda. Oh Tuhan, pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Oh Rababataga Syandara Labalala. Tuhan berkati istri, berkati anak-anak kami Tuhan. Biarlah pemulihan juga terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Biar pemulihan juga terjadi atas hidup kami. Maka setiap umat-umat-Mu yang bersama-sama dengan kami malam hari ini membangun mesbah keluarga, kami boleh dipulihkan bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akan juga berdoa untuk gereja kita. Nanti istri saya akan berdoa untuk gembala dan wakil gembala. Situ kita akan angkat satu pujian. Ya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan
dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami, bagi keluarga kami Tuhan, dan juga bagi gereja kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami membawa Gihon Rayon 12 ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih, Pastor Gede Widiada Tuhan, beserta dengan Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Gerut Aryani, dan juga anak mereka Tuhan dan mantu mereka. Kami menyerahkan Tuhan Bapak Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, dengan visi yang besar yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memampukan Tuhan hamba-Mu ini Bapa. Bahkan kekuatan yang dari Tuhan mengalir terus, pengurapan yang dari Tuhan untuk melakukan, menuntaskan amanat agung visi besar yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dan juga Tuhan bagi Wakil Gembala Rayon 12 Tuhan, bagi Pastor Yuli Susanto beserta dengan keluarganya Tuhan, dan juga bagi Pastor Wilianto Tuhan, dan juga Pastor Pak Darius Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi wakil gembala, menopang gembala kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan. Biarlah Tuhan, terus Tuhan tambah-tambahkan hikmat yang dari Tuhan mengalir bagi gembala kami dan juga bagi wakil gembala kami Tuhan. Berikan mereka kesatuan hati Tuhan, untuk bersama-sama bekerja sama melaksanakan tugas yang Tuhan berikan, tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi gereja kami ini Tuhan. Bagi semua pengerja-pengerja yang ada, bahkan semua jemaat yang Tuhan telah tetapkan Tuhan bagi Rayon 12 ini Tuhan. Berkati Tuhan gereja ini Tuhan. Kami menyerahkan gereja ini Gihon ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, bagi semua jemaat-Mu yang ada Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan di masa-masa saat ini Tuhan, setiap kami Tuhan semakin dekat dengan Engkau, bahkan semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan gereja Gihon Rayon 12 ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati Tuhan gereja Gihon Rayon 12 ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, orang tua, berkati Tuhan suami istri, biarlah Tuhan semakin harmonis Tuhan satu dengan yang lain. Bahkan anak-anak Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak muda yang ada Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah melalui firman yang ada saat ini Tuhan, anak-anak Tuhan mau taat, mau tunduk kepada orang tua, bahkan menghormati dan mengasihi orang tua lebih lagi Tuhan. Dan juga orang tua Tuhan lebih lagi Tuhan memberikan teladan, memberikan contoh yang baik bagi anak-anak Tuhan yang ada. Kami menyerahkan keluarga demi keluarga yang ada di Gihon Rayon 12 ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat mesbah keluarga malam hari ini Tuhan. Kau memberkati semua keluarga kami Tuhan, istri dan anak-anak kami, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah mesbah keluarga kita malam hari ini, dan kita jumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.